Aquarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading ya untuk pembacaan energi kamu di bulan April. Kira-kira energi kamu tuh seperti apa sih di bulan April ini? Kita kocok-kocok dulu dari kartu toples ajaib saya ya. Ini biasanya membawa keakuratan dalam pembacaan saya. Tapi saya menangkap energi ya bahwa kecekatanmu membuahkan hasil yang memuaskan di bulan April ini. Kira-kira kecekatan kamu apa, dalam hal apa, dari segi apa, dan membuahkan hasil seperti apa gitu. Kita cek dulu. Ini adalah pembacaan energi umum ya, jadi tidak semuanya resonate ya di diri kamu. Kalau ingin cek energi pribadi silakan kontak saya ya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bagian bawah layar video ini. Tanya dulu harganya karena personal reading itu berbiaya ya. Pembacaan energi pribadi, ramalan pribadi itu adalah berbiaya. Tanya-tanya dulu. Dan kalau ingin buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta, aura kasih sayang, silakan kontak saya ya. Tanya-tanya dulu. Mau tanya tentang cinta, karir, keuangan, atau hal-hal magic ya, atau masalah apapun, masalah pribadi apapun, aman di sini ya. Mau dari kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, sudah semua saya tangani di sini. Jadi untuk si pribadi apapun nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Udah biasa saya menangani kasus-kasus percintaan atau masalah-masalah dalam pekerjaan. Itu hal biasa sayang. Jadi kalau ngerasa mandek, ngerasa kacau, bersihkan energi kalian ya, karena kita itu perlu pembersihan energi dalam sebulan tuh seenggaknya 3 kali lah ya, supaya ya membuang energi-energi stres, trauma, energi negatif yang baru masuk dari stres-stres baru, masalah-masalah baru ya, itu harus dibuang, harus dibersihkan supaya energi kita balance terus ya. Oke. Ini percaya ya, kamu udah mendapatkan kepercayaan. Mungkin kamu dipercayakan menghandle satu tugas dan itu mengangkat kedudukan kamu, posisi kamu nantinya ya gitu. Ini apa nih? Melepaskan, menemukan orang baru. Ini apa nih? Hal baru, cinta baru. Wah, berapa dari kalian akan melepaskan masa lalu, kalian akan mendapatkan cinta baru. Untuk yang jomblo ya gitu. Untuk pencari cinta ya. Keyakinan atau kemauan keras, tekad. Nah, ini keyakinan dalam dirimu ya, dan kemauan keras serta tekad yang kau pertahankan selama ini membuat kamu akan berhasil gitu. Ini layak, kamu akan diperlakukan layak, selayak-layaknya kualitas dan kapasitas kamu ya gitu. Ini yakin ya, ini keyakinan yang membuat kamu tuh berhasil. Kamu layak diperlakukan baik, kamu layak untuk sukses, kamu layak untuk berhasil, kamu layak untuk dipercaya gitu ya. Gitu. Ini energi kamu. Oke, di sini kamu akan bebas ya, bebas memilih pertemanan. Kamu akan terbebas dari hubungan-hubungan toksik, hubungan-hubungan yang mengikat, kemelekatan ya, hubungan-hubungan negatif lah ya. Kamu akan menemukan circle baru, pertemanan baru yang bakal membawa kamu pada masa depan yang lebih baik, pada kesuksesan, pada ya ada kerjasama yang baik ya, sevibrasi dengan kamu, sefrekuensi dengan kamu, dan hasilnya bakal membawa kamu pada keberhasilan masa depan kamu ya gitu. Di sini saya lihat kamu lebih bijaksana ya, kamu lebih berpikir sebelum bertindak ya. Jadi kamu tahulah, jika kau sudah melangkah maka kamu yakin itu adalah terbaik. Jika kamu sudah memilih maka kamu yakin bahwa itu yang terbaik ya. Kamu tidak ragu-ragu lagi ya, karena kamu sudah berpikir sebelum bertindak ya. Jadi kamu sudah siap menghadapi tantangan dan rintangan ya. Di sini
ada rezeki yang masuk dari arah yang berlawanan sekalipun ya. Ya, mungkin kamu fokus di satu arah saja, tetapi ternyata action kamu itu menghasilkan cuan dari berbagai arah. Ya, kamu punya tindakan strategi yang jitu banget. Ketika kau actionkan strategi tersebut, maka akan menghasilkan cuan dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Gitu ya. Terus di sini ada harapan-harapan kamu di masa kecil yang bakal terwujud ya. Kamu beberapa dari kalian ingin bahagia bersama keluarga, ingin memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Kamu ingin membahagiakan keluarga ya, dari segi finansial, materi ya, dari segi kehidupan ini akan ada yang terwujud. Gitu ya. Ini ada pertemuan dengan seseorang atau orang-orang penting, orang-orang berdasi, orang-orang berkedudukan ya, tinggi, berpangkat, atau kamu yang akan menjadi orang pentingnya. Ini makanya di sini ada ya, ini kamu mendapatkan kepercayaan ya dari orang, dari bos atau ya orang-orang besar lah ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang populer atau orang-orang yang ternama gitu. Emang kamu layak sih berkolaborasi dengan orang-orang tersebut, bekerja sama atau dipercayakan gitu ya, mendapatkan kepercayaan atau ngefans ya. Kamu dapat fans itu ya dari orang-orang penting ternyata gitu ya, orang-orang kalangan atas ya. Ada pertemuan khusus yang membicarakan tentang sebuah profesi kedudukan ya bakal kau duduki gitu ya. Ini kalau dalam hal cinta, saya lihat di bulan April ini apa ya, saya lihat kamu energinya makin percaya diri, makin menolak drama, makin self love, makin meninggalkan masalah apa ya, drama-drama negatif gitu ya. Jadi sikap kamu lebih dewasa, lebih berwibawa, membuat pasangan kamu makin greget gitu ya, gregetan gitu ya. Dia yang akan penasaran ke kamu sih, saya lihat seseorang bakal penasaran ke kamu, bakal ngejar-ngejar kamu, bakal menuntut kejelasan atau mempertahankan hubungan gitu. Ini luas ya artinya. Jadi gini, saya lihat emang di masa lalu untuk kamu yang jomblo, kamu terlibat dalam karmic relationship ya, hubungan yang tidak sefrekuensi ya, orang-orang toksik. Akhirnya ini menjadi trauma ya. Ini ada energi seseorang yang toksik itu bakal ngejar kamu lagi, tapi kamu sudah menolak. Ada seorang baru yang bakal datang dalam hidup kamu ini di bulan April ini. Energinya lebih mengejar, energinya serius, tapi kamu di sini yang masih ragu-ragu atau masih mempertahankan diri, belum total membuka hati. Tapi intinya orang ini serius banget gitu. Makin greget lah dia ngelihat kamu tuh, wow ini nih versi gue, ini nih tipe gue gitu ya. Nantinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang emang berwibawa, punya kedudukan yang bagus, terus orangnya tuh pokoknya maju pantang mundur lah ke kamu. Intinya dia ingin menjadikan kamu bagian dari keluarga, atau kalian akan menjadi keluarga kecil yang harmonis gitu. Dia punya mimpi seperti itu, energinya mengejar banget. Terus ini untuk kalian yang sudah berpacaran ya, saya lihat di sini kamu terlihat lebih self love, lebih happy sendiri, lebih ya layak untuk dicintai, layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipertahankan, dan layak untuk dinikahi ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini saya lihat emang bakal menikah ya, bakal ada anak ya, ada anak ya. Saya lihat energi anak perempuan lebih kuat sih di antara kalian ya, yang resonate di sini ya. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat kamu udah paham karakter pasangan kamu ya. Kamu tidak lagi secupu kemarin, kamu tidak lagi sedramatis kemarin, tidak lagi sebucinan, atau tidak lagi apa ya, ribet rempong kemarin ya, yang energi kamu tuh maksa, ngejar, nuntut, atau selalu kebahagiaanmu tuh tergantung dari sikap dia gitu. Sekarang nggak lagi loh,
kamu lebih self love, kamu lebih percaya diri, kamu lebih meningkatkan skill kamu lebih meningkatkan value kamu ya. Akhirnya dia menilai kamu sekarang udah lebih elegan, sudah lebih dewasa, udah lebih tenang ya, energinya lebih tenang, lebih bersinar, lebih bercahaya ya, aura kamu mulai kebuka. Untuk kamu yang ngerasa berat ya untuk bersikap seperti ini, coba dibersihkan energi kalian dulu. Karena saya lihat kalau kalian sudah bersih energinya, pastinya di April ini kalian sudah balance ya. Kalian tidak lagi takut ditinggalkan, takut kehilangan, dan takut ini nih masalahnya kalau kita nggak bahas nggak akan selesai ya, harus gini-gini, akhirnya terjadi konflik. Nah kalau kalian sudah bersihkan energi kalian sudah balance, kalian bisa memanage waktunya gitu, kapan kita harus bicara, dan cara bicara kalian juga lebih menjaga nadanya supaya dia juga bisa respon dengan positif ya. Jadi intinya kalau pasangan kita terlalu keras kepala, ego tinggi, kita lah yang harus bersikap lebih rendah hati, lebih memancing dengan cara yang bijak, cara yang elegan, dan cara yang membuat dia penasaran ingin membahas masalah tersebut gitu, supaya ya jangan kita yang ngejar terus, usahakan dia yang mikir gitu, dan dia yang ingin menyelesaikan. Daripada kita ngotot dia yang lari terus, masalah nggak akan pernah selesai, ujung-ujungnya berantem terus gitu kan. Untuk kalian yang rumah tangga ini ya, usahakan dia itu yang ngejar, dia itu yang ingin menyelesaikan masalah gitu. Kalau saya lihat sih di sini kalian akan menjadi harmonis ya ketika kalian sudah mampu bersikap seperti ini ya. Tunjukkan bahwa dirimu tuh layak untuk dihargai gitu ya. Oke. Ini kamu akan terlepas dari hubungan-hubungan karmik ya. Ini bottom of the deck ya. Ini ada definition, kamu lebih menenangkan diri, kamu lebih banyak bermeditasi, kamu lebih banyak introspeksi, kamu lebih banyak evaluasi diri, berinovasi, kamu lebih spiritual lah, kamu lebih mendengarkan kata hati, kamu lebih mendengarkan intuisi kamu. Jadi hidup kamu lebih tenang, tidak lagi rempong seperti kemarin ya. Bagus dong ya. Ini kamu tuh kayak bakal disegani orang-orang, dan kamu juga segala tindak tanduk kamu tuh lebih kamu spasiin gitu ya, ada batas-batas ya, ada jeda dulu sebelum bertindak, karena kamu mau berpikir dulu lah sebelum bertindak. Kamu tidak mau ceroboh dan seceplas-ceplos kemarin ya. Dan di sini ada saya lihat energi kasih sayang dari orang tua, terutama seorang ayah, entah masih hidup atau sudah meninggal. Ini sayang banget sama kamu ya, leluhur kamu, orang tua kamu, ada sosok seorang ayah atau sosok seorang ibu yang sudah meninggal ya, atau masih hidup, ini yang merindukan kamu ya. Tanpa kamu sadari, doa-doanya berkumandang dan sedang diproses oleh alam semesta, oleh langit, bumi ya, semuanya sedang berpadu untuk mewujudkan impian kamu. Ini ada doa orang tua kamu yang bakal terwujud. Kamu yang selalu sedih, duka lara, tersakiti, terjolimi, ini ketahuilah bahwa orang tua kamu merasakan kekecewaanmu, kesedihanmu, dan ini ada doa yang bakal dikabulkan, insya Allah terkabul ya di bulan, dari orang tuamu ini akan terkabul di bulan April ini. Makanya di sini kamu akan mendapatkan kepercayaan, kamu layak diperjuangkan, kamu layak dipercayakan ya, kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk sukses. Oke, ini ada pesan semesta terkait energi kamu di bulan April ini. Dua, tiga, satu lagi pesan semesta terkait energi kamu di bulan April. Wah, langsung dua ya, tiga.
Oke. Saya cek yang ini dulu ya. Ini pesan semesta. Kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kehormatan, kebohongan yang menjadi kebiasaan membawa kesengsaraan. Jadi kejujuran kamu itulah yang mengangkat derajat kamu, ya. Sementara orang-orang yang manipulatif, ya, mereka akan sengsara dalam hidupnya. Maka tetaplah jujur ya. Aku sengaja menghentikan itu semua karena aku tahu lebih dari itu dan kamu akan tahu nanti. Ini sesuatu yang ditarik oleh ilahi dari kamu. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih saya pingin banget dia, saya pingin mendapatkan ini itu, saya pingin tetap di situ, kenapa saya disingkirkan, kenapa saya ditinggalkan, kenapa saya dikhianati, kenapa saya nggak memiliki itu. Nah, ini karena Tuhan lebih tahu dan kamu akan tahu nanti jawabannya kenapa. Ya, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kamu. Jadi jangan memaksakan kehendak ilahi ya. Terima aja ya. Berproseslah dalam damai, oke? Nih, buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Tetaplah produktif. Jadi, buatlah hidupmu itu unik ya. Enjoy. Ya, nggak usah terdistraksi oleh kebisingan eksternal ya, drama-drama atau pancingan-pancingan atau pendapat-pendapat negatif dari luar itu hanya mengganggu produktivitas kamu aja. Jadi jagalah fokus kamu agar kamu tetap produktif berinovasi. Nih, ada lagi pesan semesta, jika kamu mampu melewati proses-proses rumit dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka percayalah ke depan kamu akan menjadi lebih bijaksana menghadapi proses rumit lainnya. Nah, ini proses-proses rumit ya dalam hidup itu sebenarnya adalah latihan mental kita dan latihan kecerdasan, wawasan ya, latihan pemahaman ya. Jadi kalau kamu sudah berhasil menghadapi proses-proses rumit itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka percayalah ke depannya kamu akan bijaksana menghadapi proses-proses rumit lainnya, dan bagi kamu udah nggak rumit lagi gitu, karena kamu udah hafal kuncinya gitu ya, tahu rumusnya, udah mudeng gitu ya. Terus di sini dia dan mereka menilai kamu sekarang sudah jauh berbeda ya. Kamu lebih banyak diam dan tidak meninggikan diri, apalagi bercerita tentang pencapaianmu. Padahal kamu lebih sukses daripada mereka. Nah, kamu tuh lebih banyak diam sih, nggak pamer-pamer. Intinya kamu lebih menikmati hasil lah ya. Tidak lagi pamer-pamer. Ngapain pamer? Intinya saya bahagia gitu kan. Nah, ini seseorang menerima karmanya sekarang. Seseorang menerima karmanya. Sekarang dia menginginkan kamu teramat sangat. Dia sangat ingin memiliki kamu, tetapi kamu menganggapnya main-main. Mungkin karena dulu dia terlalu mempermainkan ya. Sehingga sekarang walaupun dia effort banget, tapi kamu anggap alah itu paling bohong doang gitu. Paling setengah hati doang. Paling gombal doang gitu. Padahal dia sangat-sangat dia menerima karma karena dulu tuh kamu yang berjuang, dia yang menyepelekan. Sekarang dia kena karma, dia yang berjuang, kamu yang menyepelekan gitu. Karena kamu nganggap ya emang dulu dia kan suka bohong gitu. Dan di sini karena kamu berharga sekali saat ini karena hidupmu kini sudah lebih baik. Ya, bagi dia kamu sangat berharga. Karena kenapa? Kamu udah bebas dari pengharapan, kemelekatan, bebas dari pancingan-pancingan dia, gombalan, tidak termakan rayuan gombal lah sekarang. Jadi kamu lebih berharga gitu. Ini ada kata bijak yang bermanfaat untuk kamu di bulan April. Ini berhubungan dengan energi kamu juga di bulan April ya sayang ya. Oke, satu lagi. Oke, ini kata bijak.
Hidup untuk setiap detik tanpa ragu. Jadi jangan pernah ragu, izinkan keraguan merasuk jiwamu dalam sedetik pun. Harus yakin. Ya, bismillah. Apapun yang membuatmu ragu dibuang ke laut ya. Harus tumbuhkan keyakinan dan keoptimisan dalam diri untuk mencapai tekad kamu tadi. Ini tentang tekad ya. Untuk mempertahankan tekad. Ya. Pertahankan target ya, pencapaian, harapan itu ya harus membuang rasa ragu dan jangan memberi kesempatan rasa ragu itu merasuk jiwa kamu dalam sedetik pun. Waktu santai terbaik adalah selepas bekerja keras. Jadi jangan setengah-tengah ya bekerja kerasnya, jangan terlalu banyak santai. Boleh sesekali kita santai, tetapi tetaplah bekerja keras selama masih muda ya. Karena waktu santai paling terbaik itu adalah selepas bekerja keras. Jadi selama kita masih muda ya, masih kuat, bekerja keras saja supaya nantinya kita punya waktu untuk istirahat yang panjang ketika kita sudah mencapai hasil yang menjamin kehidupan kita di masa tua, ngerti kan? Nah, jadi sampai kita tuh sudah bisa membuat uang yang bekerja untuk kita, ngerti kan? Tuh. Jika kamu merubah ya. Jika kamu merubah cara pandangmu, maka dunia pun akan berubah. Nah, jadi sudut pandang kita itu harus diperluas. Jangan hanya memandang satu problem, apapun yang kau pandang itu jangan menilai dari satu sudut pandang aja. Perluas sudut pandangmu, cobalah melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka duniamu pun akan ikut berbeda. Karena sudut pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang lebih luas ya, sikap-sikap kita pun akan lebih luwes, lebih cerdas, lebih lebih tepat. Tindakan kita, action kita tuh lebih tepat gitu. Nggak membuang-buang waktu, selalu melakukan segalanya tuh dengan tepat sasaran gitu. Karena kita mikir dulu dari berbagai efek ya, berbagai dampak ya. Kita bisa menilai sisi positif, sisi negatifnya dulu, baru kita ambil tindakan bersumber dari pola pikir, bersumber dari sudut pandang kita tadi. Oke. Sekarang profesi kalian yang resone di sini. Kalau kalian yang tidak disebutkan profesinya di sini, bisa kalian cek melalui inisial nama kota, nama kamu atau dia, inisial nama negara atau desa ya. Dan juga melalui tanggal lahir dan usia serta zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Oke. Ini yang tersebut di sini adalah profesi kamu sebagai pejabat, nelayan atau mantan pejabat juga ya, bisa nelayan, pedagang, dancer atau penari, pencinta kucing, TKI, TKW, kios atau warung, apa itu, pemerintahan, indigo, kamu ada indra keenam ya, batu bara, buruh atau pekerja bebas ya, desain grafis, investasi saham atau investasi internasional, juru bicara atau juru bahasa, PDAM, minyak gas tekstil, ahli gizi, rokok, marketing, donatur, makanan, kuliner ya, perkaretan, ilmuwan, kamu yang punya bakat sebagai ilmuwan ya, kamu adalah orang yang mencintai ilmu pendidikan yang tidak berhenti untuk belajar gitu ya.
jasa laundry, teknologi, busana, perias pengantin atau mua, usaha kecil, koperasi, tukang obat tradisional, bisnis real estate ya, real estate, pekerja tidak tetap, tentara atau pensiunan tentara, peternak, kayu atau triplex, presenter, jurnalis, apoteker, animator, vlogger, pelaut, blogger juga termasuk ya, pelaut, mediator, dan desain baju atau fashion design. Oke, kita cek melalui inisial nama. Kalian yang tidak disebutkan profesinya bisa cek ini, inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan, inisial nama kota tempat tinggal atau negara. X, V, E, W, J, F, Z, Y, H, K, G, T, J, I, C, S, O, N. Oke. Tanggal lahir atau usia kalian yang resonate. Ini bisa tanggal lahir kamu, bisa tanggal lahir dia yang kau fokuskan. 17, 52, 51, 56, 27, 15, 42, 26, 7, 2, 13, 57, 25, 54, 19, 43, 35, 9, 28, 53, 31, 50, 38, 6, 13, 58, 36, 30, 44, 21, 23, 4, 3, 60, 24, 12, 14, 40, 59. Oke. Zodiak yang terkoneksi, yang resonate di sini. Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aries, Capricorn. Oke, demikian ya pembacaan saya, semoga resonate di dirimu. Saya doakan untuk kalian yang masih jangan lupa ya dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, tetangga atau temannya berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diklaim energi positifnya untuk mereka. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri ya. Saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.